Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1221035 dari kelas C Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Adhar Mansur Sajiha ST.M.Eng. Pada video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi pemrograman Python, dan di sini saya juga akan sedikit melakukan implementasi berdasarkan kode pemrograman Python dalam text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu variabel Python. Di sini variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai atau data ya. Kemudian membuat variabel, Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel dibuat saat akan pertama kali memberikan nilai padanya. Jadi di setiap pemrograman Python maupun di pemrograman yang lain pasti memerlukan yang namanya variabel, yang dimana variabel ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan nilai atau data. Contohnya kita langsung implementasikan di sini. X sama dengan 5 dan di sini Y sama dengan John, dan kita ingin mengeluarkan nilai X-nya ini yaitu dengan cara print sama kita buka kurung dan X. Kemudian begitu pula jika kita ingin mengeluarkan nilai Y ini, caranya kita ketikkan print, kita masukkan nilai Y, kemudian kita jalankan. Di sini akan muncul nilai bahwa hasil dari X ini adalah 5 dan hasil dari Y ini adalah John. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu. Untuk di Python ini sendiri dia sudah mengenal tipe data dari variabel tersebut apabila kita sudah membuat, dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Jadi maksudnya jika kita mempunyai dua buah variabel yang sama kemudian value-nya itu berbeda, dan jika kita print X maka nilai yang keluar itu maka nilai yang muncul atau yang akan keluar itu yang mana? Maka langsung saja di sini kita implementasikan. Misalnya kita mempunyai dua variabel yang value-nya itu berbeda. Kemudian jika kita ingin menjalankan nilai X-nya ini, maka nilai manakah yang akan muncul? Jadi untuk pemrograman Python ini walaupun ada dua variabel yang sama, dia tidak akan error asalkan value-nya berbeda. Kemudian jika kita ingin memprint nilai X-nya ini, maka manakah nilai yang akan keluar? Kita jalankan. Maka yang akan keluar itu adalah nilai dari X John yang kedua, itu John, karena jika di print value yang akan keluar itu adalah variabel yang kedua, yaitu X sama dengan John. Jadi variabel ini akan menimpa variabel X yang pertama jika di print hasilnya yang keluar adalah John, menggantikan variabel X sama dengan 5, maka hasilnya yang keluar itu adalah John. Pada materi selanjutnya yaitu pengecoran. Jika Anda ingin menentukan tipe data suatu variabel, ini bisa dilakukan dengan cara casting.
Jadi misalkan nilai 5 ini adalah data integer. Jika kita ingin menambahkan tipe datanya, yaitu kita tuliskan int untuk integer, kemudian sama dengan nilai di sini kita ubah jadi y. Tipe datanya adalah string, kita ganti str. Kemudian kita print ya. Terus kemudian kita jalankan, maka nilainya akan muncul 5 dan John. Ini adalah untuk mempermudah program untuk mengenali tipe datanya, apakah dia termaksud kelas integer atau string. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapatkan tipenya. Anda bisa mendapatkan tipe data suatu variabel dengan fungsi type. Kan sebelumnya kita sudah men-set tipe datanya, dan yang tampil dihasilkan adalah value dari variabelnya. Untuk memperoleh tipe datanya, kita kita belum yakin bahwa apakah ini termaksud data integer atau ini termaksud data string, maka caranya itu kita menambahkan type. Di sini kita tambahkan type. Kemudian kita jalankan, maka yang akan muncul adalah kelas pertama x itu adalah integer, dan kelas kedua itu yang x adalah tipe datanya adalah string. Ini gunanya untuk mengetahui apakah nilai atau tipe datanya sudah sesuai, maka kita menggunakan tipe type ya, agar kita lebih yakin apakah nilai dari x itu apakah integer atau string, dan begitu pula yang string apakah dia termaksud nilai data yang integer atau string. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu kutip tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya x sama dengan John ini menggunakan kutip ganda, dan x sama dengan John ini menggunakan kutip tunggal. Untuk persoalan kutip ganda dan kutip tunggal ini pada suatu variabel string yang mempunyai value string, baik itu kita mau menggunakan kutip tunggal atau kutip ganda, itu tidak akan ada masalah atau tidak akan error. Kemudian kita contohnya seperti ini, x sama dengan kutip tunggal Wilda dan y sama dengan kutip ganda John. Maka jika kita jalankan, hasilnya adalah Wilda dan sesuai dengan John dari nilai y, variabel y, dan x sama dengan Wilda, maka keluarannya sama.
Di sini tidak akan terjadi masalah maupun dia menggunakan kutip tunggal atau kutip ganda. Jadi kesimpulannya, baik itu kita menggunakan kutip tunggal atau ganda pada suatu program string, maka programnya akan tetap mengenali bahwa yang ditampilkan outputnya dalam string dan juga tidak mungkin akan terjadi error. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang sensitif. Nama variabel pada program Python ini, nama variabel peka terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Ini contohnya. Misalnya ada dua variabel A, ini A besar, ini A kecil, dan ini A besar. Dalam tanda baca ini adalah sama-sama huruf A, tetapi pada program Python A kecil ini berbeda dengan A besar ini. Contohnya kita jalankan. Misalnya kita ganti di sini menjadi X kapital. Kemudian kita ganti juga di sini menjadi X kapital. Kemudian kita jalankan. Maka yang akan muncul adalah sesuai dengan keluarannya, karena dia mengenali X besar ini, X pada variabel yang besar ini yang ingin dikeluarkan adalah X yang besar pula. Jadi pada variabel Python ini sangat sensitif, maka kita harus memperhatikan mana huruf besar dan mana huruf kecil jika kita akan membuat program. Ya, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu Python nama variabel. Di sini nama variabel dapat memiliki nama pendek, misalnya seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, total underscore volume, atau untuk variabel Python. Aturan untuk variabel Python ini yang pertama yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakteristik garis bawah. Yang kedua, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya jika kita ingin menambahkan angka di variabelnya, maka dia akan tidak terbaca atau akan error. Kemudian nama variabel hanya boleh berisi karakteristik alfanumerik dan garis bawah seperti AZ, huruf awalan A-nya itu huruf kapital, dan 0, dan 0 kurang 9 dan underscore. Nama yang berikutnya yaitu nama variabel peka huruf besar dan kecil. Contohnya usia. Usia ini menggunakan keseluruhan yaitu huruf kecil, dan usia selanjutnya yaitu U-nya menggunakan huruf kapital. Dan age, di mana age ini menggunakan keseluruhan adalah huruf kapital. Ini adalah 3 variabel berbeda dalam bahasa Python. Kemudian yang selanjutnya yaitu nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python atau apapun. Yang dimaksud ini kata kunci Python adalah kata kunci yang kita gunakan dalam pemrograman Python, misalnya if else, dan lain-lain. Itu tidak boleh kita gunakan sebagai nama variabel. Kemudian di sini ada contoh nama variabel hukum. Contohnya my var, keseluruhannya itu menggunakan huruf kecil, itu diperbolehkan. Kemudian my underscore var ini juga boleh. Kemudian sebelum variabel itu menggunakan underscore, terus my, kemudian untuk spasinya adalah menggunakan underscore, maka dia juga ini juga boleh. Kemudian my var
yang dimana setelah variabelnya menggunakan huruf besar juga boleh. Kemudian myvar jika keseluruhannya menggunakan huruf kapital juga boleh. Kemudian myvar yang dimana setelah variabel ini menambahkan angka itu juga bisa. Kemudian di sini contoh nama variabel yang ilegal. Contohnya jika pada variabel sebelum variabel kita menambahkan angka, maka dia akan tidak terbaca atau dia akan sama dengan variabel ilegal. Kemudian my kurang var, dia merupakan variabel yang ilegal atau tidak terbaca pada pemrograman bahasa Python. Kemudian my spasi var, dia juga merupakan variabel ilegal pada Python. Kemudian kita lanjut di sini yaitu nama variabel multikata. Nama variabel yang memiliki lebih dari satu kata akan sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan agar lebih mudah dibaca. Yaitu yang pertama di sini ada kasus unta yang biasa sering dikatakan sebagai camel case, yaitu setiap katanya kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Awalannya menggunakan huruf biasa, huruf kecil, kemudian setelahnya menggunakan huruf kapital itu boleh. Kemudian di sini ada kasus Pascal yang biasa disebut dengan Pascal case, yang dimana setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Contohnya misal setiap katanya dimulai dari huruf kapital. Misalnya nama, menggunakan nama saya. Setiap katanya itu menggunakan huruf kapital. Ini juga boleh. Kemudian selanjutnya yaitu kasus ular, ya, yang biasa disebut sebagai snake case, yang dimana setiap katanya itu dipisah oleh karakter garis bawah. Misalnya jika kita ingin memberi spasi pada kata itu, maka digunakan underscore. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu satu nilai untuk banyak variabel, yang dimana maksudnya ini yaitu jika kita mempunyai 3 variabel sedangkan nilainya atau value-nya itu cuma 1, dan jika kita ingin keluarkan maka nilainya itu tetap sama dan berurutan. Dan apabila dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya misalnya seperti ini. Sini itu apel. Kemudian kita jalankan, maka nilainya itu akan muncul apel sebanyak 3 kali sesuai dengan urutannya. Kemudian kita lanjut pada yang selanjutnya yaitu buka kemasan koleksi. Jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, dan lain-lain, Python memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut membongkar. Contohnya seperti buka paket pada daftar ini. Langsung saja kita tulis kembali. Sini misalnya buah. Nama di sini kita ganti menjadi nama sama dengan ini adalah daftarnya, yaitu ada apel, kemudian ada pisang,
kemudian ada cherry. Kemudian di sini kita masukkan variabel x, y, dan z sama dengan untuk value atau dari nama ini, nama buah-buah yang ada pada daftar buah. Kita tulis nama. Kemudian jika kita ingin memprint atau mengeluarkan nilai x, y, atau z ini, caranya kita tuliskan print x maka jika kita jalankan, maka akan muncul apel, pisang, dan cherry. Jadi yang di awalannya ini adalah sebuah list atau daftar dari variabel nama. Ketika dibuat variabel baru x, y, z itu sama dengan nama yang disesuaikan dengan urutannya, sehingga jika di print x maka akan muncul apel, dan jika di print y maka akan muncul pisang, dan jika di print z maka akan muncul cherry. Kemudian lanjut pada yang berikutnya, yaitu variabel keluaran. Fungsi Python print sama dengan sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Contohnya seperti yang kita gunakan sebelumnya seperti ini, yaitu untuk mengeluarkan nilai dari variabel. Kemudian dalam print fungsinya Anda mengeluarkan beberapa variabel dipisah dengan koma. Contohnya di sini contohnya misalnya x sama dengan Wilda y sama dengan misalnya Rahma, dan z-nya sama dengan Rizkika. Nah, yang dimaksud di sini yaitu keluarannya digabungkan menggunakan koma. Di sini kita tambahkan y, x, y, dan z. Nah, maka jika kita jalankan akan keluar seperti ini. Wilda, spasi Rahma, dan spasi Rizkika. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu-satu print, contohnya seperti print x, print y, print z, tetapi kita hanya perlu mengisi di dalam satu baris saja dengan pemisahan koma. Terus yang selanjutnya yaitu Anda juga dapat menggunakan plus operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Contohnya misalnya di sini kita menggunakan di sini operator tambah, bukan x ya, bukan koma.
Jika kita jalankan, maka hasilnya itu akan bersambung, tidak ada jarak ya, antara Wilda dan Rahma dan Rizkika. Nah, ini adalah fungsinya untuk menggabungkan saja. Untuk menggabungkan antara variabel 1, 2, dan 3 ini, antara variabel X dan variabel Y dan variabel Z, maka keluarannya akan tersambung. Kemudian di sini kita lanjut lagi pada untuk angka plus karakter berfungsi sebagai operator matematika. Contohnya itu jika variabel X sama dengan dia termaksud integer dan variabel Y-nya itu mempunyai nilai integer, maka tambah ini berfungsi sebagai operator matematika. Contohnya jika kita buat misalnya di sini nilainya 10 dan di sini nilainya 8. Jika kita ingin memprint hasilnya variabel X dan Y, karena dia termaksud nilainya integer, maka tambah ini berfungsi sebagai operator matematika. Dan jika kita jalankan, maka hasilnya adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Kemudian selanjutnya dalam print, fungsinya ketika Anda mencoba menghubungkan string dan angka atau integer dengan operator tambah, Python akan memberikan Anda kesalahan. Contohnya jika variabel X ini nilainya adalah 5 atau dia termaksud integer dan Y ini sama dengan string, maka jika kita menggunakan tambah, dia akan error atau akan tidak terbaca. Contohnya di sini jika kita Joni, jika kita jalankan, maka dia akan error atau tidak didukung oleh programnya. Kemudian selanjutnya yaitu di sini cara terbaik untuk menampilkan beberapa variabel dalam print, fungsinya adalah dengan memisahkannya dengan koma yang bahkan mendukung tipe data berbeda. Di sini jika kita mempunyai variabel yang tipe datanya integer, kemudian kita mempunyai satu variabel lagi yang nilai datanya itu adalah string, maka langkah yang paling tepat yaitu kita menggunakan koma, yang dimana koma ini adalah berfungsi sebagai pemisah atau dia hanya menggabungkan. Contohnya jika kita menggunakan koma, jika kita jalankan, maka dia akan muncul seperti ini, nilainya adalah 8 dan Joni. Maka nilai dari variabel kedua-duanya ini akan muncul. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu Python pada variabel global. Variabel global, variabel yang dibuat di luar suatu fungsi seperti pada semua contoh yang di atas atau semua contoh yang sebelumnya kita lakukan, dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh semua orang. Maksudnya di sini yaitu dapat digunakan oleh semua program, baik di dalam fungsi maupun di luar fungsi. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita praktekkan. Kita coba. Sini kita salin saja. Kemudian kita
salin. Di sini misalnya saya akan menggantikan di sini dengan angka atau nilai integer. Kemudian untuk mengeluarkannya di sini saya menggantinya misalnya nilai dari variabel x. Tanda tambah ini akan kita ganti sebagai koma, yang dimana koma itu digunakan sebagai penghubung antara variabel, antara string dan integer. Kemudian kita jalankan. Maka hasil dari maka hasil yang muncul adalah nilai dari variabel x adalah 1000. Nah, pada dalam fungsi ini kita tidak menyebut dua variabel x, tetapi di luar kita tidak menyebutkan di sini bahwa ada variabel x, tetapi di luar. Itulah yang dinamakan dengan variabel global, yang dimana dibuat di luar suatu fungsi dan bisa digunakan oleh semua program, baik itu di luar fungsi maupun program yang di dalam fungsi. Kemudian kita lanjut pada berikutnya, yaitu jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Berbeda sebelumnya dengan yang tadi, variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Contohnya itu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Misalnya x sama dengan 10, kemudian di sini kita tambahkan global x. Maka variabel x ini sudah termaksud dengan variabel global. Dan jika kita keluarkan, kita menulis printnya itu di luar fungsi, maka seperti ini. Dan jika kita jalankan, maka nilai yang keluar adalah 100. Jika kita print, ini akan muncul 100 karena dia akan menganggap yang global itu di dalam yang global itu adalah x sama dengan 100, sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa dia akan mengubah variabel x-nya dengan awalan 10 menjadi 100, sesuai dengan penjelasannya yang tadi. Kemudian di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tipe data pada Python. Tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default. Contohnya itu seperti jenis teks itu biasanya dituliskan seperti contohnya misalnya jenis teks itu biasa dikenal dengan str. Sama dengan jenis numerik, dia itu biasa dikenal dengan integer, float, atau kompleks. Untuk jenis urutan itu ada list, tuple, dan range. Untuk selanjutnya jenis pemetaan, dia itu ada this. Untuk jenis setnya, dia ada set atau %. Untuk tipe booleannya, dia itu menggunakan bool. Dan untuk jenis biner, maka dia menggunakan bytes, binary, dan memory view. Dan untuk tidak ada jenis pada Python itu, maka dia adalah non-type. Kemudian di sini kita lanjut mendapatkan tipe data.
Anda bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan dengan menggunakan type fungsi. Seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa jika kita ingin mengetahui apakah dia termasuk tipe apa, mau dia integer, string atau yang lain, maka kita harus menggunakan type. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin keluarkan, maka kita akan menuliskan type. Untuk selanjutnya yaitu mengatur tipe data. Di Python, tipe data diatur saat Anda menetapkan nilai ke variabel. Di sini tipe datanya misalnya string, tulisannya itu seperti ini, string, dan di dalamnya itu terdapat beberapa huruf atau terdapat satu huruf. Kemudian integer. Integer adalah bilangan bulat. Dia contohnya seperti ini. Kemudian float. Float ini adalah bilangan desimal. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk kompleks. Kompleks itu kita bisa menuliskan satu angka dan kita juga bisa menambahkan satu huruf. Kemudian pada list. List ini dia menggunakan kurung siku, kemudian terdapat beberapa data di dalamnya yang dimana dia menggunakan koma untuk menghubungkan antara apel, pisang, dan cherry. Kemudian tuple, bedanya ini hanya dia menggunakan kurung biasa, sedangkan ini menggunakan kurung siku. Kemudian di range ini untuk mengatur jarak. Misalnya pada contoh ini range-nya ada 6, berarti jarak yang diatur itu ada 6. Ini biasanya digunakan pada perulangan. Kemudian di sini di sini menggunakan kurung kurawal dengan tipe nama dan di sini menggunakan sama dengan John, di sini juga menggunakan koma, kemudian di sini age, kemudian untuk menghubungkannya dia menggunakan sama dengan set. Sama seperti this, tetapi dia menggunakan semua untuk menghubungkannya itu dia menggunakan koma. Kemudian di sini ada frozen, ball, baiters, by cherry, memory view, dan non-type. Kemudian di sini kita masuk pada mengatur tipe data tertentu. Jika Anda ingin menentukan tipe data, Anda bisa menggunakan fungsi konstruktor berikut. Misalnya pada string, maka kita dapat menuliskan string pada awalnya. Begitu pula dengan integer, kita dapat menuliskan integer. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika kita ingin mengatur suatu tipe data tertentu, maka kita gunakan terlebih dahulu fungsi karakternya. Contohnya itu misalnya di sini kita menambahkan integer, tulisan in, bahwa karena 100 itu adalah nilai integer. Ini tergantung dari kita mana yang lebih mudah dan efisien untuk kita gunakan. Apakah kita ingin menuliskan seperti ini atau tidak. Ini juga tidak ada masalah. Begitu pula dengan tipe-tipe yang lainnya, bisa kita lihat tipe-tipe yang lainnya ada karakternya semua. Misalnya seperti string ada str, integer di depannya int, float di depannya juga float, dan begitu pula selanjutnya. Ya, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu pada nomor Python. Pada nomor Python itu ada 3 tipe numerik dalam Python, yaitu yang pertama integer, yang kedua float, yang ketiga kompleks. Yang integer ini adalah bilangan bulat, sedangkan yang float ini adalah bilangan yang desimal, dan yang kompleks ini adalah bilangan yang kompleks.
Kemudian di sini ada contohnya untuk bilangan integernya seperti ini, dan bilangan floatnya ini seperti ini, dan kompleksnya yaitu memiliki bilangan kompleksnya itu terdapat satu angka, kemudian di belakangnya itu terdapat huruf. Untuk lanjut di sini untuk memverifikasi tipe objek atau apapun pada dengan Python, gunanya kita akan menggunakan type seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa jika kita ingin meyakinkan bahwa apakah variabel ini termaksud nilai data integer atau float, maka kita akan menggunakan type. Contohnya seperti ini. Kemudian lanjut di sini integer. Integer atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Contohnya seperti ini. Maksudnya yang panjangnya tidak terbatas itu seperti ini. Kemudian z-nya ini min. Selama bilangan itu bulat, maka dia termaksud integer. Kemudian di sini kita masuk pada float atau mengambang. Float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Contohnya itu seperti ini, misalnya variabel x sama dengan 1.10 itu merupakan bilangan float atau tipe data float. Sama seperti dengan y 1.0 ini merupakan bilangan float. Dan jika kita ingin memastikan keluarannya variabel x ini apakah dia float atau integer, maka caranya itu seperti ini. Kita ketikkan print, terus kita ketikkan type dan variabelnya. Kemudian kita lanjut di sini, yaitu float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Contohnya itu mengapung seperti ini. Variabel x sama dengan 35E. Yang dimaksud tadi float juga bisa berupa bilangan ilmiah dengan huruf E apabila terdapat huruf di tengah angka seperti ini. Terdapat huruf E di tengah angka. Sama seperti variabel y ini sama dengan 12E dan 4. Itu termaksud bilangan yang mengambang. Kemudian di sini kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J atau sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa bilangan kompleks itu terdapat terdapat angka dan kemudian di belakang itu terdapat huruf. Itu merupakan bilangan kompleks. Contohnya seperti ini, variabel x 3 tambah 5j ini merupakan bilangan kompleks. Kemudian di sini kita masuk di jenis konversi. Di jenis konversi ini Anda dapat mengkonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Misalnya di sini x sama dengan 1 ini termasuk integer, y sama dengan 2.8 ini termasuk float, z sama dengan 1j ini termasuk kompleks. Dan kita dapat mengkonversi dari satu tipe ke tipe lain. Contohnya itu bisa kita praktekkan. Di sini misalnya seperti ini.
misalnya X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2,8, sementara Z sama dengan 1J. Kemudian untuk kita konversi from integer to float. Nah, di sini kita akan mengkonversi nilai, kita menambahkan di sini, ini kan termaksud bilangan integer atau bilangan bulat. Saya ganti di sini menjadi. Kemudian di sini kita masuk pada pengecoran Python atau biasa sering disebut dengan casting. Nah, di sini tentukan jenis variabel. Mungkin ada saatnya Anda ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek, dan karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termaksud tipe primitifnya. Langsung saja di sini contohnya. Casting ini adalah untuk merubah atau tipe datanya dari suatu value yang telah kita inputkan. Misalnya kita masukkan variabel X sama dengan 10. Misalnya kita ingin mengcasting atau merubah yang dari awalnya ini merupakan nilai integer, kita ingin merubah atau kita ingin mengcasting menjadi tipe data float. Caranya itu kita print, buka kurung, kita masukkan float, kemudian X. Ini adalah cara untuk mengcasting atau merubah dari nilai datanya sebelumnya ini adalah integer, kita akan mengcasting menjadi bilangan, menjadi nilai, menjadi data float. Kemudian kita run, maka hasilnya yang keluar itu adalah data float yang bilangan pecahan begitu. Karena X sama dengan 10 ini sebelumnya kan integer. Setelah kita running atau kita outputkan, maka yang keluar itu adalah 10.0. Ini kita masuk pada pembahasan string Python. Di sini string dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Contohnya seperti tadi sebelumnya, tanda kutip tunggal seperti ini dan tanda kutip ganda seperti ini. Ini adalah contohnya tanda kutip tunggal dan ganda. Kemudian di sini tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Contohnya seperti ini, tanda sama dengan dan string. Ini adalah tetapkan string ke variabel. Kemudian di sini string multibaris atau multiline. Anda dapat melakukan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Contoh di sini ada tanda kutip ganda dan ada juga tanda kutip tunggal. Contohnya di sini kita misalnya sini kita tanda kutip tunggal, sini sebanyak 3 kali, misalnya Wilda Rahma Rizkika. Kemudian kita jalankan print sama dengan X. Kita jalankan, maka nilainya akan sesuai dengan yang kita tuliskan. Jadi perbedaannya multiline dengan multi string biasa yaitu apabila kita menggunakan multiline string, hasilnya yang kita cetak itu akan mengikuti format yang sesuai kita aturkan. Misalnya
formatnya itu kan ini saya menggunakan satu baris. Jika saya ingin mengenter atau menaruh di bawah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi multiline ini itu akan mengikuti format yang sesuai kita atur. Begitu pula dengan tanda kutip ganda. Kemudian ini ada catatannya pada hasilnya, jadi baris disisipkan pada posisi yang sama pada kode. Kemudian di sini kita masuk string adalah array. Setiap banyak bahasa pemrograman yang populer, string dan dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun Python tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Contohnya seperti ini. Misalnya kita copy ini. Kita pindahkan. Di sini tanda kurung siku yang kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen yang ini yang dimaksud tanda kurung siku. Jadi jika kita memasukkan angka 1 di sini, maka output yang keluar adalah satu angka dari data yang kita masukkan. Tetapi untuk angkanya itu dimulai dari 0 bukan 1. Jadi jika kita mengklikkan di sini 0, maka yang akan keluar itu adalah H. Kita jalankan. Dan apabila kita mengklik di sini 5, kemudian kita masuk di berikutnya, yaitu periksa tali. Untuk memeriksa apakah ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Contohnya seperti ini. Bisa kita praktekkan misalnya seperti ini. Sini misalnya di sini saya mengganti dengan teks itu nama saya. Kemudian di free ini akan mencari apakah ada nilai dari teks ini. Misalnya saya akan memasukkan Rahma. Dan kita mengeluarkan printnya. Di sini saya ganti misalnya yes, nama tersebut ada. Kemudian jika kita jalankan, maka hasilnya betul jika nama tersebut ada, karena dia bernilai true. Sedangkan jika saya memasukkan di sini kata misalnya kata yang tidak ada pada nilai data ini, misalnya Ayu, kemudian saya jalankan, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa karena dia bernilai false. Begitu pula dengan selanjutnya, jika kemudian kita lanjut di sini, yaitu periksa apakah tidak. Untuk memeriksa apakah frasa atau karakter tertentu tidak ada dalam sebuah string, kita dapat menggunakan kata kunci not in.
seperti ini. Kita dapat menggunakan kata kunci not in. Ada pula contohnya untuk digunakan dalam if pertanyaan, misalnya seperti ini, cetak hanya jika mahal, tidak ada. Misalnya sama seperti ini, kita tambahkan saja di sini not in. Di sini kita tambahkan not in. Kemudian di sini kita ganti menjadi no atau bisa tidak. Maka hasilnya adalah jika kita keluarkan maka tidak, nama tersebut sini tidak ada. Hasilnya adalah tidak, nama tersebut tidak ada. Begitu itu adalah untuk mendeteksi bahwa nilai itu tidak ada. Kita dapat menggunakan not in. Kemudian di sini kita lanjut pada Python modifikasi string. Di sini ada Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string huruf besar. Contohnya metode ini upper untuk mengembalikan string dalam bentuk besar. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita langsung copy saja. Maka yang nilai dari variabel A ini yang awalnya hanya huruf awalannya yang huruf besar, jika kita menambahkan upper pada variabel A, maka hasilnya akan mengeluarkan atau mengoutputkan angka besar seperti ini. Dia mengeluarkan angka yang besar. Kemudian untuk huruf kecil digunakan lower. Nah, caranya seperti tadi, kita hanya mengganti upper ini menjadi lower. Kemudian kita jalankan, maka huruf dari variabel A ini akan berubah menjadi kecil. Hasilnya ini. Kemudian di sini hapus spasi putih. Spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya, dan seringkali kita ingin menghapus spasi ini. Contohnya pada metode ini digunakan fungsi strip untuk menghilangkan spasi apapun dalam awal atau akhir. Misalnya di sini sebelumnya ada tanda spasi. Jika kita menggunakan strip, maka tanda spasi itu akan hilang. Guna dari fungsi strip ini yaitu menghilangkan spasi apapun itu yang ada pada nilai awal atau nilai akhirnya. Kemudian kita jalankan di sini. Misalnya kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut di sini ganti string. Metode ini fungsi replace menggantikan sebuah string dengan string lain. Misalnya sebelumnya pada variabel A ini hello world, jika menggantikan sebuah string berarti dengan kata jika H ini ingin kita ganti menjadi huruf J, maka caranya itu kita menambahkan replace H, J. Kita copy saja.
Kemudian jika kita jalankan, maka hasilnya H ini akan berubah menjadi J. Ini H ini akan berubah menjadi J. Jadi fungsi dari replace ini yaitu untuk menggantikan sebuah string dengan string lain. Kemudian pisahkan tali. Metode ini fungsi split untuk mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Contohnya metode ini split membagi string menjadi substring jika menemukan contoh pemisah. Contohnya seperti ini, maka dia akan menjadi substring jika menemukan contoh pemisah. Langsung saja kita coba. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dia akan memisahkan. Kemudian di sini kita lanjut pada string gabungan. Python penggabungan string. Penggabungan string untuk menggabungkan untuk menghubungkan atau menggabungkan dua string, Anda dapat menggunakan operator tambah. Contohnya misalnya pada variabel A hello dan variabel B word, maka jika variabel C-nya itu kita akan menggabungkan antara variabel A dan B, maka kita akan menggunakan operator tambah dengan memprint nilai C-nya itu, maka yang keluar itu akan tergabung antara hello dan word. Kita langsung salin saja. Maka nilai yang akan keluar adalah penggabungan dari variabel A dan B. Contohnya seperti ini, hello world. Jika saya mengganti di sini misalnya Hilda dan di sini Rahma, maka nilai yang akan keluar adalah penggabungan dari variabel A dan B, yaitu Wilda Rahma. Contoh seperti ini. Kemudian kita lanjut. Untuk menambahkan spasi di antara keduanya, tambahkan tanda kutip ganda atau tunggal. Karena contohnya di sini kita menambahkan tanda kutip ganda. Kemudian kita menambahkan tambah. Karena sebelumnya jika kita tidak menggunakan tanda kutip ini, maka hasilnya itu akan bersambung. Tetapi jika kita ingin menambahkan spasi atau jarak di antara variabel A dan B ini, maka kita gunakan tanda kutip ganda. Jika kita print, hasilnya akan seperti ini. Ya, pada pembahasan selanjutnya yaitu Python format string, format tali. Seperti yang kita pelajari pada bab variabel Python, kita tidak bisa menggabungkan string dan angka seperti ini. Jika kita ingin menggabungkan antara angka dan string dengan metode tambah, maka dia akan bernilai false atau dia tidak akan terbaca. Kemudian tetapi kita bisa menghubungkan atau menggabungkan string dan angka dengan menggunakan format, yaitu yang disebut format string, Python format string. Metode ini format mengambil argumen yang diteruskan, memformatnya dan menempatkannya dalam string, di mana placeholder-nya itu kurung kurawal berada.
Kalau di bab variabel Python, kita jika kita ingin menggabungkan string dan angka, kita menggunakan koma. Tetapi pada format Python string ini, di caranya itu yaitu dengan seperti ini. Langsung saja kita tes. Contohnya seperti ini. Yang dimana age ini adalah 36 dan teks ini my name is John and I'm dan kemudian print text format age. Di sini kita menambahkan yaitu format dan teks format. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya dapat menghubungkan antara string dan angka. Contohnya seperti ini, dia menggabungkan antara string ini, kemudian pada belakang string dia menampilkan angka yang terdapat pada variabel age. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu Python karakter pelarian. Karakter pelarian. Untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, gunakan karakter escape. Karakter escape adalah garis miring atau terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan. Contohnya karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Contohnya, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan jika menggunakan tanda kutip ganda di dalam string yang diapit tanda kutip ganda seperti ini. Jika kita menggunakan tanda kutip ganda, kita menggunakan kata kutip ganda dalam string yang diapit tanda kutip ganda. Yang dimaksudnya jika kita menggunakan tanda kutip ganda, terus kita memasukkan string, kemudian kita memasukkan lagi tanda kutip ganda, maka itu hasilnya akan false atau dia tidak akan muncul. Seperti untuk penjelasannya ini, untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape. Yang mana yang dimaksud itu yaitu karakter pelarian Python. Caranya yaitu dengan karakter escape memungkinkan Anda menggunakan tanda kutip ganda. Ketidakbiasaan Anda tidak diperbolehkan. Ini adalah contoh jika kita ingin agar tidak terjadi error pada tanda kutip ganda ini dalam string, maka kita akan menambahkan garis miring. Maka hasilnya akan seperti ini dan dia akan tidak terjadi masalah. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu karakter pelarian. Karakter escape lain yang digunakan dalam Python itu ada single quotes, base class, new line, dan sebagainya. Baik, di sini kita masuk pada materi boolean Python. Boolean mewakili salah satu dari dua nilai true atau false. Nilai boolean dalam pemrograman Anda seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu jawabannya yaitu true atau false. Saat Anda membandingkan dua nilai, ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Misalnya pada contoh ini, print yang dimana 10 lebih besar 9, maka hasilnya akan true karena dia bernilai benar. Yang kedua ini misalnya
print 10 lebih kecil daripada 9, maka dia akan bernilai false karena dia nilai datanya itu salah. Kemudian di sini saat Anda menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Kemudian di sini misalnya variabel A lebih besar dari 200, B sama dengan 33. If apabila dia true, maka dia akan bernilai B-nya itu lebih besar dari A. Kemudian apabila dia bernilai false, maka dia akan bernilai B-nya itu lebih kecil daripada A. Kemudian pada evaluasi nilai dan variabel, fungsi ini boolean memungkinkan Anda mengevaluasi nilai apapun dan memberikan Anda true atau false sebagai imbalannya. Seperti di sini print bool hello. Untuk boolean yang string, huruf apapun itu akan bernilai true kecuali dia kosong. Kemudian untuk angka, dia akan semua angka itu bernilai true kecuali 0. Maka ketika 0 dia akan bernilai false. Nah, di sini kebanyakan nilai benar. Hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. Nah, yang saya maksud tadi yaitu ya seperti ini, string apapun adalah true. Jadi string apapun itu dia akan bernilai true kecuali stringnya itu kosong. Nah, yang kedua itu nomor apapun adalah true. Jadi semua nomor itu bernilai true kecuali 0. Contohnya seperti ini, dia akan bernilai true jika dia semuanya karena tadi semua string itu bernilai true. Sama juga semua nomor itu bernilai true kecuali 0. Kemudian faktanya tidak banyak nilai yang bernilai false kecuali nilai kosong. Seperti walaupun begini dia akan bernilai false, dan tentu saja nilainya false bernilai false. Jadi ini akan tetap bernilai false. Contohnya seperti ini. Semua data ini dia termasuk false. Kemudian fungsi dapat membalikan boolean. Anda dapat membuat fungsi yang membalikan nilai boolean. Contohnya jika cetak jawaban suatu fungsi, seperti di sini def my function return true, maka jika dijalankan function ini, maka yang menghasilkan dia akan menghasilkan nilai true. Mengapa? Karena booleannya ini bernilai true. Jika booleannya ini bernilai false, maka dia akan bernilai false. Di sini Anda dapat membagi fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Kemudian di sini Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean, seperti instance fungsi tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu. Contohnya misalnya di sini periksa apakah suatu objek bernilai bulat atau tidak. Di sini kita akan semisal kita ingin memeriksa apakah nilai dari variabel x ini adalah integer atau false, atau integer atau float, maka ketika dia integer di sini, maka nilai datanya itu true, yang keluar itu adalah true. Dan jika bukan integer, maka dia akan false. Karena mengapa disimpan integer? Karena nilai dari variabel x ini adalah integer. Bisa kita praktekkan misalnya seperti ini. Jika kita jalankan, maka nilainya akan dia akan muncul
true. Mengapa? Karena dia akan muncul true. Mengapa? Karena X ini adalah nilai integer. Kemudian di sini kita masuk pada operator Python. Operator Python digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh di bawah kita menggunakan operator tambah untuk menjumlahkan dua nilai. Contohnya seperti ini. Operator tambah ini digunakan untuk menjumlahkan dua nilai. Kemudian Python membagi operator dalam kelompok berikut, yakni ada operator aritmetika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitewise. Kemudian di sini operator aritmetika Python. Operator aritmetika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Misalnya di sini operator tambah digunakan untuk dalam penjumlahan, dan operator kurang digunakan untuk pengurangan. Sama dengan operator bintang ini digunakan untuk perkalian, dan operator garis miring digunakan untuk pembagian, dan operator persen digunakan atau modulus digunakan sebagai sisa hasil bagi. Kemudian operator bintang 2 yaitu digunakan sebagai bilangan berpangkat. Kemudian operator garis miring 2 yaitu untuk digunakan untuk pembulatan hasil bagi. Kemudian operator penugasan Python. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Misalnya operator sama dengan misalnya X sama dengan di sini juga operator tambah sama dengan dapat dituliskan misalnya sama dengan X tambah. Operator kurang sama dengan, di sini kurang sama dengan dapat dituliskan seperti X sama dengan X kurang, dan begitu pula untuk selanjutnya. Kemudian pada operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Misalnya pada operator sama dengan 2 kali. Operator ini digunakan untuk mencek antara satu variabel ke variabel yang lain, atau satu objek ke objek yang lain. Kemudian untuk operator tanda seru sama dengan itu artinya adalah lebih besar dari. Untuk operator seperti ini bahwa ini dia lebih besar. Kemudian untuk operator seperti ini dia lebih kecil. Untuk operator seperti ini dia lebih besar sama dengan. Dan untuk operator seperti ini dia lebih kecil sama dengan. Kemudian kita masuk pada operator logika Python. Operator logika Python digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Misalnya operator AND. AND itu akan mengembalikan nilai true ketika satu pernyataan bernilai true. Contohnya misalnya X lebih kecil sama dengan 5, AND X lebih kecil sama dengan 10. Misalnya X itu nilainya 1. 1 kan kurang dari 5 dan 1 kurang dari 10. Maka hasilnya akan bernilai true. Karena N ada pernyataan bernilai true, maka akan bernilai true. Sedangkan operator OR itu mengembalikan nilai atau menghasilkan nilai true ketika salah satu pernyataan bernilai true. Jadi apabila salah satu dari nilainya benar, maka walaupun ada nilai atau false, maka dia akan tetap bernilai true. Berbeda dengan not, kebalikan dari or. Apabila ada salah satu nilai yang bernilai false, maka walaupun yang lain bernilai true, dia akan tetap bernilai false.
Kemudian di sini kita lanjut pada operator identitas Python, di mana operator identitas digunakan untuk membandingkan objek bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dan lokasi memori yang sama. Misalnya operator is, di mana operator is ini digunakan untuk mengembalikan nilai true jika variabel mempunyai ketidaksamaan objek. Is not untuk operator is not, dia untuk mengembalikan nilai true jika salah satu variabel itu ada yang memiliki ketidaksamaan. Kemudian selanjutnya yaitu operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam satu objek. Contohnya seperti contoh yang telah kita buat tadi dan kita gambarkan sebelumnya. Kemudian di sini ada operator bitwise Python. Jadi operator-operator ini digunakan pada operator bitwise Python. Contohnya seperti operator begini. Kemudian prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan. Contohnya, tanda kurung memiliki prioritas tertinggi, artinya ekspresi di dalam tanda kurung harus dievaluasi terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Jadi kita harus mendahulukan tanda kurung yang berada di dalam kurung. Kemudian selanjutnya perkalian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan. Ini sama seperti dalam matematika. Oleh karena itu perkalian dievaluasi sebelum penjumlahan. Contohnya seperti ini. Pada nilai ini maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah perkalian, setelah itu penjumlahan. Kemudian urutan prioritas dijelaskan pada tabel di bawah ini, dimulai dari prioritas tertinggi di atas. Kemudian ini merupakan operator yang diurutkan dari prioritas tertinggi. Bisa kita lihat. Dan yang paling terendah itu adalah OR. Kemudian jika kedua operator memiliki prioritas yang sama, ekspresi dievaluasi dari kiri ke kanan. Contoh penjumlahan dan pengurangan mempunyai prioritas yang sama. Oleh karena itu kita mengevaluasi ekspresi dari kiri ke kanan. Misalnya dari kiri ke kanan karena penjumlahan dan pengurangan itu prioritasnya sama. Untuk materi selanjutnya yaitu Python jika lain. Maksudnya di sini adalah kondisi Python if. Kondisi Python dan pernyataan if. Python menggunakan kondisi logis yang biasa dari matematika seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara paling umum dalam pernyataan if dan pengulangan. Sebuah pernyataan if dituliskan dengan kata kunci if. Misalnya pada contoh berikut yang dimana variabel A sama dengan 33, B sama dengan 200, maka kata kuncinya if, kita tuliskan if terus B dimana variabel B lebih besar dari A, dan kita print B apakah B lebih besar daripada A. Jika dia benar maka hasilnya true, dan jika salah dia akan keluar false. Kemudian dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A. Karena A adalah 33 dan B adalah 200, kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 33, sehingga kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Berarti dia akan mengeluarkan nilai true. Kemudian di sini lekukan. Python mengandalkan identitas spasi di bawah baris untuk menentukan
cakupan dalam kode bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Contohnya pernyataan if tanpa lekukan akan menimbulkan kesalahan seperti ini. Dia akan menimbulkan kesalahan. Kemudian di elif kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka kondisi ini kemudian contohnya a sama di mana variabel a sama dengan 33, b sama dengan 33. Kemudian di sini terdapat kata kunci if dan kata kunci elif. Kemudian dalam bentuk A sama dengan B, jika kondisi pertama tidak benar, maka elif benar. Jadi kita mencetak ke layar bahwa AB sama. Jika kondisinya true, maka dia if, maka dia hasilnya true. Dan jika hasilnya false, maka dia akan mengeluarkan nilai false. Kalau tidak, kata kunci else menangkap apapun yang tidak terdapat oleh kondisi sebelumnya. Contohnya seperti variabel a sama dengan 200, b sama dengan 33, maka di sini ada kata kunci if, elif dan else if. Dalam contoh A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar, jadi dia akan mengeluarkan true. Kondisi elif juga tidak benar jika kita memasukkan ke kondisi else dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Kemudian tangan pendek, jika Anda hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, Anda bisa meletakkan di baris yang sama dengan pernyataan if. Satu baris pernyataan if A lebih besar B, print, maka hasilnya apakah apakah A lebih besar dari B, ini merupakan satu baris pernyataan if. Kemudian untuk tangan pendek, jika Anda menyatakan hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu lagi untuk else, Anda dapat meletakkan semuanya pada baris yang sama, satu baris pernyataan if else. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk dan, kata kunci and adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisi. Seperti materi yang sebelumnya kita telah bahas bahwa ini adalah kata kunci dan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Contohnya seperti ini, antara A lebih besar B and C lebih besar A. Atau kata or, kuncinya adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Contohnya uji apakah A lebih besar dari B atau A lebih besar dari C. Maka model atau barisnya itu seperti ini. If A lebih besar dari B, menggunakan or, kata kunci or, A lebih besar dari C. Dan kemudian bukan atau not. Kata kunci not, kuncinya adalah operator logika dan digunakan untuk mengembalikan hasil pernyataan kondisional. Contohnya seperti ini. Meletakkan pada baris if not, kata kunci not. Kemudian bersarang jika Anda dapat memiliki if pernyataan di dalam if pernyataan ini disebut pernyataan bersarang if. Contohnya seperti ini. Ini termaksud pernyataan if bersarang. Kemudian pernyataan lulus. If pernyataan tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki pernyataan if yang tidak ada isinya, masukkan pas pernyataan tersebut untuk menghindari kesalahan. Contohnya seperti ini. Untuk menghindari kesalahan maka ditambahkan pas.
Mungkin itu saja video singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.